YouTube kita ya. Di Semak Penabur Kota Wisata, jangan lupa dicek, oke? Nah, kalau tadi lihat ada yang mimpin Indonesia Raya kita tuh namanya Serdias. Nah, kalau kita mau kenal lebih lagi Serdias itu lagi siapa sih gitu. Nah, kita mau dengar sambutan dari Serdias. Oke, Serdias, silakan. Baik, Jane, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan ini, saya akan menyapa dulu kepada Bapak Ibu peserta didik Angkatan 8, tahun pelajaran 2020-2021, dan juga anak-anakku sekalian, Angkatan 8. Selamat pagi, selamat datang di dalam acara persiapan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Biasanya kita menyebut acara pada pagi hari ini dengan sebutan pre-PLS. Jadi persiapan sebelum kita melaksanakan PLS kita yang nanti akan berlangsung dari hari Senin tanggal 13 Juli sampai 16 Juli. Ya, perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku yang terkasih, nama saya adalah Bartolomeus Dias. Saat ini saya dipercayakan untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Yaner, untuk membantu beliau di dalam urusan dan juga bidang kesiswaan. Nah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk PLS kali ini adalah PLS yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini pun dari pihak panitia dan juga sekolah baru pertama kali memperkenalkan PLS seperti ini secara virtual. Namun demikian, ini tidak menjadi halangan buat kami, dan harapan kita juga tidak menjadi halangan buat Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian yang ada di rumah, karena ini adalah sebuah kesempatan baru, kesempatan untuk belajar, tantangan baru bagi kita. Nanti harapannya kita akan belajar banyak dari sini, dan ke depan bisa, misalnya pun bisa nanti ada PLS seperti ini lagi, kita sudah bisa belajar dari apa yang kita lakukan pada minggu ini dan juga minggu depan. Nah, untuk acara kita PLS dalam minggu ke depan itu tujuannya adalah tentunya bagi anak-anak kita itu tidak semua berasal dari latar belakang sekolah yang sama. Bahkan dari yang berasal dari SMPK Penabur masih juga perlu ada penyesuaian. Nah, di sini adalah momentum kita baik dari sekolah dan panitia mempersiapkan, menjembatani anak-anak untuk bisa memasuki masa transisi dari sebelumnya SMP menjadi SMA itu seperti apa. Mereka akan belajar beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, budaya yang baru, aturan-aturan yang baru, mata pelajaran mungkin ada beberapa yang baru, dan juga gaya belajar baru. Bahkan dengan adanya pandemi ini, kita juga dalam tanda petik ya, dipaksa untuk belajar metode-metode pembelajaran dan juga belajar di rumah dengan gaya baru. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan buat kita. Semoga dengan adanya PLS ini, paling tidak kita akan memberikan waktu transisi, sehingga anak-anak tidak akan kaget nanti ketika kita sudah memasuki kegiatan belajar mengajar secara efektif, yaitu hari Jumat minggu depan, karena kita berakhir di hari Kamis. Ya, perlu saya sampaikan tujuan dari PLS ini sudah dibicarakan di dalam rapat strategis di BPK Penabur Pusat. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan siswa memasuki jenjang pendidikan menengah atas secara umum di lingkungan BPK Penabur Jakarta, dan khususnya di SMA Kristen Penabur Kota Wisata, karena kita bernaung di bawah SMAK Penabur Kota Wisata. Yang kedua adalah membantu siswa-siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, serta berinteraksi antar siswa sekolah, antar warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staff, security, cleaning service, dan juga kakak-kakak kelas yang lain, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi, semangat, dan juga cara belajar efektif yang mungkin berbeda dari jenjang sebelumnya, dari background SMP-SMP yang lain. Dan juga kita di sini juga akan memperkenalkan apa saja kegiatan yang ada di SMAK Penabur Kota Wisata ini, kegiatan sekolah, program-programnya, dan juga nanti ada sesi di mana kita akan memperlihatkan atau menunjukkan sarana-prasarana apa saja yang ada di sekolah sehingga bisa menunjang kegiatan belajar mengajar nantinya. Dan yang paling penting dari keempat poin yang tadi adalah
menanamkan perilaku siswa-siswi dengan nilai-nilai PKBN 2K yang hanya dimiliki oleh penabur. PKBN 2K dan juga karakter based, yaitu pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, dan juga based adalah be tough, share with society, excel worldwide, dan juga trust in God. Seperti itu yang utama. Nah, adapun waktu kegiatan PLS ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah dari tanggal 13 Juli sampai Kamis 16 Juli. Dan itu adalah waktu efektif kita pembelajaran. Sebenarnya itu adalah waktu efektif. Jadi anak-anak diwajibkan, bagi peserta didik baru, wajib untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir. Karena sudah akan masuk dalam catatan, nanti Bapak Ibu guru wali kelasnya sudah akan mencatat bahwa anak ini ada masuk atau nggak masuk, absen atau apa, sudah masuk dalam catatan hari efektif kita. Seperti itu. Dan berbicara tentang tema kegiatan PLS kita pada tahun ini, mengacu pada rencana strategis BPK Penabur Jakarta pada tahun 2020 sampai 2025, kita akan menekankan pentingnya pada sisi kolaborasi dan juga semangat perubahan yang sudah kita mulai dan terus disuarakan, dan itu hanya bisa terjadi jika kita saling bekerja sama. Jadi intinya satu, yaitu kolaborasi. Nah, itu dari sisi rencana strategis BPK Penabur 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah dikaitkan dengan nilai-nilai PKBN 2K, kita mengambil poin di 3 poin PKBN 2K. Yang pertama adalah pengorbanan, kepedulian, dan kejujuran. Nah, di sini nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak Ibu guru nanti yang akan memberikan sesi tentang PKBN 2K dari guru-guru agama kita di sekolah. Begitu. Nah, oleh karena itu, dari beberapa poin di atas tadi kita memformulasikan menjadi sebuah tema besar untuk PLS kita di tahun 2020 ini, yaitu melalui PLS 2020, siswa siap beradaptasi dalam proses pendidikan di sekolah guna mencapai generasi best, seperti halnya yang sudah kita bikinkan di dalam poster kita. Ya, jadi itu adalah tema besar kita. Sekali lagi, melalui PLS, siswa bisa beradaptasi dalam proses pendidikan di sekolah untuk menciptakan generasi yang best. Begitu Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, singkat perkenalan dari saya atau gambaran umum kegiatan PLS 2020 ini. Pesan saya saja yang terakhir untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian, jadikanlah PLS ini menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan warga sekolah, dengan sarana prasarana sekolah juga. Dan untuk Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah, mohon bimbingan dari rumah dan juga dampingannya, karena biasanya kita di sekolah, jadi kita full yang akan mendampingi anak-anak. Tapi karena kita ini ada di 2 tempat, ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Jadi dari sekolah kita kawal panitia dan juga acara ini. Dari rumah Bapak Ibu silahkan nanti sesembari lah, kadang-kadang mungkin bisa melihat kegiatan kita, apa yang terjadi di sana, apa saja acara-acaranya. Nah, misalnya pun ada Bapak Ibu nanti yang berhalangan, misalkan kerja atau ada keperluan apa, kita senantiasa setiap hari akan mengupdate kegiatan kita. Kita akan stream kegiatan kita di YouTube. Jadi siapa tahu ada yang tidak bisa melihat kegiatan kita pada hari ini, masih bisa nanti dilihat di YouTube channel kita. Dan untuk info-info dan juga update dan juga progres kegiatan PLS ini akan senantiasa kita infokan melalui Instagram resmi sekolah kita, Semak Kristen Penabur Kota Wisata, dan juga Instagram OSIS, dan juga YouTube, dan juga website kita, dan yang terakhir adalah Facebook kita. Jadi bagi teman-teman anak-anak sekalian, mungkin ketika nanti mentor-mentor yang menyampaikan sesuatu dan juga ada terlewat informasi 1 atau 2, bisa kalian cek di 5 medsos kita itu, jadi kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu dan wali murid juga, ketika seperti yang saya sampaikan tadi, berhalangan hadir atau berhalangan mendampingi anak-anak, masih bisa melihat progres kegiatan kita di sekolah seperti apa. Demikian sedikit pembukaan dari saya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat mengikuti rangkaian PLS tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Sir Dias. Sekarang kalau tadi Sir Dias sudah, kita mau mendengar kata sambutan dari Pak Yaner. Untuk Pak Yaner, dipersilakan.
Ya, selamat pagi. Terima kasih, Jen. Saya mau lihat dulu wajah-wajah anak-anak saya ini yang baru. Iya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, orang tua, dan juga wali siswa yang kami kasihi. Kemudian ada Bapak Ibu guru juga yang mendampingi di sini. Selamat pagi semua rekan-rekan kerja. Dan terkhusus anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 10 angkatan ke-8 SMA Kristen Penabur Kota Wisata yang saya kasihi, dan juga semua panitia, kakak-kakak kelas, terima kasih untuk andil kalian mempersiapkan semua kegiatan ini, dan puji Tuhan hari pertama di PLS ini semoga berjalan dengan baik sampai nanti di minggu depan. Ya, Bapak Ibu dan seluruh siswa, selamat datang menjadi keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Wisata, dan saya sangat bersyukur sekali para orang tua dan juga anak-anak boleh memberikan kepercayaan kepada SMA Kristen Penabur Kota Wisata sebagai jenjang untuk lanjutan studi di tingkat atas. Dan memang situasi dan kondisi saat ini yang kita hadapi bersama itu menjadi tantangan kita untuk di tahun ajaran 2020-2021, dan saya terus berharap bahwa kita tetap semangat mengikuti segala kegiatan-kegiatan dan juga konsekuensi-konsekuensi yang mungkin menjadi tantangan kita dengan semangat dari anak-anakku sekalian dan juga para orang tua. Saya menyambut kalian, semoga di dalam keluarga besar Smart Kota Wisata ini, di mana kalian sudah melengkapi kehidupan pembelajaran kita, kalian semua bisa tetap menjadi anak-anak yang saling akrab satu dengan yang lain, dengan keluarga besar Smart Kowis, juga menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru, dan biarlah semua proses kegiatan belajar mengajar kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, Bapak Ibu juga anak-anakku sekalian, perubahan yang kalian hadapi, terkhusus ketika kalian sudah melewati jenjang SMP untuk menuju ke jenjang SMA, ya dari segi usia perkembangan, kalian memasuki usia remaja menengah. Tantangannya, tugas perkembangannya, baik di dalam pembelajaran, baik di dalam bersosialisasi dengan teman-teman, begitu. Kalian juga membutuhkan fokus dan konsentrasi dengan situasi-situasi yang sangat terbatas pada era new normal saat ini. Dan kondisi inilah yang harus siap kita hadapi ya ketika kalian sudah melangkah ke jenjang SLTA seperti yang Pak Dias tadi sampaikan, bahwa kalian akan beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru dari segi pembelajaran, dari segi menerima segala informasi, metode pembelajaran, media pembelajaran yang mungkin akan kita modifikasi ya dibanding dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan secara konvensional di dalam kelas. Saat ini Bapak Ibu guru kalian mempersiapkan metode-metode pembelajaran yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran secara virtual. Anak-anakku sekalian, di masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini, tujuan yang paling penting untuk kita semua adalah proses orientasi, mengenal semua apa yang ada di Smart Penabur Kota Wisata. Bagaimana kalian dibimbing, baik secara life skill maupun juga secara pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman belajar. Di sisi lain, kalian juga akan mengembangkan nilai-nilai spiritual, mendapatkan pengalaman spiritual, seperti itu, dan juga mengembangkan hubungan sosialisasi, komunikasi, dan kolaborasi
dengan sesama teman, sesama kakak kelas, dan juga Bapak Ibu guru bersama-sama dengan orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Yaner sangat berharap kalian bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dengan fokus dengan baik, semua berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya nanti sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya, paling tidak kalian sudah memiliki pengalaman. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa, saya kaitkan sedikit dengan rencana strategi BPK Penabur tahun 2020 sampai tahun 2025, di mana tema yang diangkat adalah menjadi kawan sekerja Allah. Kenapa demikian? Seperti tadi Pak Dia sudah menyampaikan bahwa penekanan-penekanan di dalam proses pendidikan sesuai dengan rencana strategi kita mengutamakan 3 hal, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan kejujuran. Hal ini menjadi fokus kita ketika kita menentukan tema menjadi kawan sekerja Allah. Dikaitkan dengan pencapaian kompetensi untuk kualifikasi di dalam kecakapan abad 21, di mana pembelajaran kita betul-betul menekankan kepada 3 hal pokok. 3 hal pokok ini, yang pertama adalah karakter. Jadi bukan pengetahuan, tetapi karakter untuk menjadi pribadi yang dewasa. Bagaimana menjadi pribadi yang dewasa? SMAK Penabur Kota Wisata menyediakan program PKBN 2K. Pengembangan karakter atau pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ini yang akan kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita, di mana ada 12 nilai-nilai yang akan kita aplikasikan dan implementasikan dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar kita. Tentu tujuannya bukan hanya bagaimana memperkenalkan nilai-nilai Kristiani ini sebagai dasar di dalam proses pembelajaran kita, dalam pembentukan karakter. Tetapi aplikasi yang lebih nyata adalah bagaimana anak-anak sekalian diberikan stimulasi ya untuk bisa mengembangkan life skill. Kalian sangat kaya dengan multiple intelligence. Kalian sangat kaya dengan bakat dan juga pasti ada minat di dalam diri kalian. Kembangkanlah itu dengan mengacu pada pengembangan nilai-nilai karakter ini. Tentunya kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah diprogramkan oleh sekolah, yang mana nanti juga saya akan perkenalkan kepada kalian ketika kita bertemu di dalam kelas PLS dan juga nanti pertemuan orang tua, saya akan menjelaskan kepada ibu bapak semua tentang program-program non-akademik yang menjadi fokus kita dalam pengembangan karakter atau life skill siswa kita yang khususnya di dalam kecakapan abad 21 ini menjawab tantangan pengembangan karakter. Namun bagaimana di sisi yang kedua tentang pengembangan pengetahuan? Sesuai dengan kecakapan abad 21, kita mengenal 4C, 4C. 4C ini yang akan kita kembangkan di dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Jadi anak-anakku semua bisa memahami bahwa 4C ini bukan istilah yang lama, yang baru kita dengar. Tetapi sudah sejak pengembangan kurikulum 2013. Nah, di mana 4C ini yang pertama adalah bagaimana kita memberikan stimulan kepada siswa-siswa kita agar mereka bisa menggunakan proses kognitif untuk menjadi student yang memiliki critical thinking, bisa mengkritisi segala hal dengan cara yang positif. Kemudian juga bagaimana dari semua informasi yang didapatkan dalam proses belajar ini, itu menjadi membangun kreativitas anak-anak semua.
Setelah itu, bagaimana kreativitas itu bisa sampai kepada orang lain kalau tidak dikomunikasikan? Jadi yang ketiga adalah proses komunikasi. Dikomunikasikan, nanti anak-anak di dalam penerapan pembelajaran, kalian mungkin bisa mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan, kalian olah, ya, dan kalian sudah implementasikan itu, baik dalam bentuk ide ataupun produk yang kalian bisa komunikasikan kepada lingkungan sekitar dan juga rekan-rekan teman-teman kelas kalian, atau mungkin juga kepada warga, keluarga besar SMAK Penabur Kota Wisata. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, disinilah kita menjadi kawan sekerja Allah. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman kita? Bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam proses kolaborasi itu? Bahwa di mana nanti pada saat kalian menyampaikan hasil-hasil karya kalian dengan penuh kerendahan hati, melihat bahwa itu adalah proses yang mana Tuhan sangat campur tangan dan mengizinkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kamu untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman belajarmu dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya lingkungan sekolah, tetapi lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan pelayanan kalian semua. Iya, anak-anakku, dan yang terakhir di dalam kecakapan abad 21, selain dari pengembangan karakter, Forsi, yang terakhir jangan lupakan literasi. Literasi ini adalah proses pengumpulan semua informasi. Proses pengumpulan informasi ini tujuannya untuk apa? Bukan literasi kalian baca buku, lalu merangkum, menuliskan satu persatu, ya, apa yang kalian sudah dapatkan dari proses membaca itu, tidak seperti itu. Tetapi penekanan literasi adalah bagaimana semua informasi yang kalian dapatkan itu boleh menjadi pengetahuan untuk kalian menghadapi situasi dan kondisi. Bagaimana kalian memiliki strategi untuk itu. Selain itu, bagaimana kalian bisa mengembangkan proses pemecahan masalah menjadi seorang pribadi yang memiliki adversity quotient yang baik, ketangguhan di dalam menghadapi setiap permasalahan dan juga tantangan ke depan ini. Itulah proses literasi. Sehingga kita sebenarnya literasi ini mengajak kita untuk belajar tiada henti. Kita terus belajar dari baik dari buku, secara informasi, baik dari pengalaman ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang baik. Itulah proses literasi dalam hidup kita. Pengumpulan informasi sebagai proses-proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku, memang tidak mudah untuk melakukan itu semua. Dengan kondisi kita belajar saat ini, ya, dengan kondisi virtual learning saat ini, bagaimana kita mau mengimplementasikan itu? Bagaimana kita mau bisa bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan teman-teman kelas kita saja bertemunya di dalam virtual seperti ini. Tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi, untuk touching, ya, untuk menyampaikan pujian, support, dukungan kepada mereka. Yang ada kita duduk di kelas, terima pelajaran, setelah itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan selain belajar. Sementara kalau di dalam kelas, kalian bisa bahasa tubuh saja sudah bisa memberikan support dalam hidup kita, begitu ya, semangat belajar. Apalagi kalau ada komunikasi, itu sangat membantu kita. Jadi angkatan ke-8 ini adalah angkatan yang sangat unik. Anak-anakku, di dalam new normal ini, jangan hidup dengan kekakuan. Jangan didominasi dengan pemikiran untuk takut. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang, itu tidak masalah selama kita menjalankan protokoler COVID-19. Kalian masih boleh kok bertemu dengan teman-teman kalian. Kalian juga masih bisa berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kalian kasihi. Tetapi ingat, memang banyak ya
nasihat-nasihat untuk kita. Semua itu baik untuk kehidupan kalian. Supaya kalian bisa fokus dalam setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan. Tetap belajar dalam kondisi yang fit dan sehat, ya. Tetap mempunyai hubungan komunikasi yang harmonis dengan orang-orang lain. Secara humanis, kita manusia yang dinamis, pada dasarnya membutuhkan orang lain. Kalian masih bisa berkomunikasi, bercakap dengan orang-orang yang kita cintai, supaya ada keseimbangan hidup. Bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menghargai kehidupan kita yang dikaruniakan Tuhan sebagai manusia yang humanis, yang memiliki orang lain, yang memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai orang lain. Dan inilah bukti bahwa pembelajaran di sekolah yang kita fasilitasi saat ini, ya, dengan segala program-program sekolah yang nanti akan kita laksanakan di tahun pembelajaran 2020-2021, semuanya akan kita laksanakan dengan membuka komunikasi yang baik dengan warga dan keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Bapak, Ibu, dan juga seluruh anak-anakku sekalian, semoga dengan kondisi-kondisi saat ini, ya, kita tetap menjadi pribadi yang intelek, tetap menjadi teladan untuk orang-orang di sekeliling kita, ya. Kita sangat bangga bisa memiliki kehidupan yang Tuhan berikan sebagai berkat karunia di dalam proses belajar kita, khususnya menempuh pendidikan di jenjang SLTA saat ini. Saya tahu kalian juga tidak berhenti sampai di sini, karena akan memikirkan bagaimana selama 3 tahun ini kita akan menghadapi situasi untuk melengkapi kehidupan kita, supaya kalian nanti siap di dalam meneruskan pendidikan kalian ke jenjang universitas. Saya sangat berharap sekali kalian boleh fokus, boleh tetap melakukan kegiatan-kegiatan kalian, ya, mengikuti proses pembelajaran ini dengan sangat baik. Mohon bantuan dari seluruh orang tua dan juga Bapak Ibu guru, kita saling berkolaborasi karena anak Bapak Ibu adalah juga anak kami di sekolah, ya. Jadi kami juga akan menjadikan peran itu, bukan hanya sekedar fasilitator, tetapi juga menjadi seorang pendidik, menjadi seorang teman, sahabat, menjadi orang tua, pendidik di dalam mendampingi proses perkembangan anak-anak kita. Semoga kegiatan pra-PLS, ya, atau pengenalan lingkungan sekolah ini bisa memberikan anak-anakku sekalian kesiapan untuk memasuki nanti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini mulai di tanggal 13, dan perlu kita ketahui bahwa di tanggal 13 semua aktivitas kegiatan belajar mengajar akan aktif kembali, proses belajar juga akan berjalan kembali, kakak-kakak kelas 11 dan kelas 12 juga akan aktif kembali di dalam kegiatan belajar. Terlebih Bapak Ibu guru yang sudah sejak tanggal 7 kemarin sudah mengikuti rapat kerja, dan 2 hari ini kami pelatihan untuk kegiatan mempersiapkan media pembelajaran interaktif, sehingga nanti hal ini bisa kita implementasikan di dalam proses belajar di tahun pelajaran yang baru. Nah, dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, saya mendoakan dan juga mendukung kegiatan pra-PLS ini, di mana nanti secara resmi kita buka di hari Senin, dan semoga anak-anakku semua tetap semangat, tetap sehat, ya, tetap menjadi kawan sekerja, rekan-rekan semua, terlebih menjadi rekan kerja Allah, di mana kita memuliakan namanya, keagungannya di dalam setiap kehidupan yang Dia karuniakan dalam hidup kita, terkhusus di dalam pra-PLS saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon dukungan dan mengucapkan terima kasih
kepada seluruh orang tua dan juga anak-anakku sekalian, enjoy dan menikmati semuanya kegiatan kita, ya. Keep healthy, keep happy, semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga satu waktu kita bertemu dengan kondisi yang lebih baik lagi, bertemu secara langsung, secara nyata untuk kegiatan-kegiatan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Pak. Oke deh, teman-teman.